Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada postingan dari Kidawa Mu'alim yang sangat menarik, yang saya pikir ini bisa kemudian untuk kita jadikan sebagai bahan perenungan ya, tentang mengenai kementerian yang baru dilantik kemarin. Kemudian Kidawa Mu'alim ini mengait-ngaitkan tentang polemik nasab. Apakah yang dibicarakan oleh Kidawa Mu'alim ini sama sekali menarik atau tidak? Silahkan teman-teman simpulkan sendiri, akan saya tampilkan. Lalu kemudian kita akan sedikit merenungi ya, dan akan saya ulas di bagian setelah saya tampilkan video tersebut. Oke, tidak berlama-lama akan saya tampilkan di sini, silakan. Kita dukung peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang baru. Habaib dilarang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Harapan baru bagi warga NU. Ini khususnya bagi warga NU. Mengapa? Karena warga Muhammadiyah sejak zaman dahulu sudah tidak mengakui para habaib Alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Juga warga Persis tidak mengakui para habaib Alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi warga Wahabi, orang-orang Wahabi sudah tidak mengakui para habaib Alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah ini adalah harapan baru bagi warga Nahdlatul Ulama kepada Menteri Agama RI yang baru, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, agar berani membuat peraturan baru khusus untuk para habaib Alwi, yaitu dilarang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah pengajian umum maupun di dalam pengajian khusus, karena hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan terhadap ajaran rasisme di dalam NKRI. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, mari kita dukung peraturan baru dari Menteri Agama Republik Indonesia yang baru. Ini perlu kita wacanakan dan kita suarakan terus-menerus agar tidak menumbuhkan kepercayaan ajaran rasisme. Jadi ajaran rasisme ini harus hilang di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena kalau mereka masih jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka korbannya adalah orang-orang awam. Orang-orang awam akan mengagung-agungkan mereka, akan mengkultuskan mereka. Sedangkan sampai saat ini para habaib Alwi belum bisa menunjukkan secara ilmiah maupun tes DNA mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah, maka pemerintah harus hadir ikut campur tangan mengenai masalah ini. Jika pemerintah diam saja, maka permasalahan para habaib Alwi ini terus bergulir. Antar warga Nahdliyin khususnya saling berantem, saling bentrok, khusus warga Nahdliyin. Mengapa? Yaitu tadi karena Muhammadiyah, Persis, Wahabi dan yang lain-lain udah gak peduli terhadap para habaib Alwi. Nah, ini khusus melindungi antar warga NU agar tidak bentrok, agar tidak saling hina-menghina, agar tidak saling hujat-menghujat, agar tidak saling merendahkan yang lain, bahkan sampai mengkhawatirkan terjadi bentrokan fisik. Maka perlu adanya peraturan dari Menteri Agama. Mengapa harus Menteri Agama? Karena mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ini adalah urusan agama. Urusan agama khususnya adalah umat Islam, khususnya lagi adalah warga Nahdliyin dan Nahdliyat. Nah, kalau di luar negeri ini kan sudah selesai.
Di luar negeri sudah selesai. Kita lihat di Malaysia juga sudah selesai. Nah, di Indonesia ini perlu ada ketegasan pemerintah. Sekali lagi, perlu ada ketegasan pemerintah, terutama Menteri Agama. Menteri Agama harus berani nih menerbitkan peraturan bahwa para habaib alwi dilarang keras mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah pengajian umum maupun di dalam ceramah mereka, misalnya mengaku sebagai dzurriyyah Nabi di dalam RA, misalnya Rabithah Alawiyah. Mereka kan punya data tuh, data khusus mereka. Itu kan data untuk mereka ya khusus. Asalkan jangan jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam ceramah-ceramahnya. Nah, kalau mereka jualan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ini jelas-jelas komersil. Mereka ingin menaikkan grade, mereka ingin menaikkan pamor. Tujuannya ya komersil, duniawi. Oleh sebab itulah, jika misalnya sudah ada peraturan, maka harus ada hukuman. Misalnya ada oknum habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di dalam pengajian, baik itu pengajian khusus maupun pengajian umum, dan ada buktinya. Misalnya saya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain saya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain di dalam diri saya mengalir darah Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain di dalam diri saya ada gennya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya yang menjurus kepada pengakuan bahwa dia sebagai dzurriyyah atau cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalnya nih ada bukti videonya, ya, setelah peraturan itu dibuat, kemudian ada bukti videonya, maka bukti video itu bisa menjeratnya. Nah, tergantung nih peraturannya mau diapakan. Jadi misalnya kalau ada oknum-oknum habaib yang ceramahnya tidak mengajarkan Quran hadis dengan baik, tidak mengajarkan ilmu dan hikmah dengan baik, ceramahnya hanya jualan sebagai dzurriyyah Nabi, jualan sebagai cucu Nabi, maka ini perlu ada ketegasan. Kalau ada kalimat-kalimat yang diucapkan, saya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, saya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW di dalam pengajian, ya, di dalam pengajian itu ada kalanya pengajian khusus, ada kalanya pengajian umum. Nah, inilah yang harus ditegasi. Lalu bagaimana dengan buku-buku nasab yang sudah beredar dikeluarkan oleh Maktab Daimi Rabithah Alawiyah? Nah, kalau masalah buku-buku nasab itu kan buku tidak berbicara. Artinya buku itu urusan intern mereka. Ya terserah kebijakan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Tetapi kalau seandainya mau ditegasi sekalian, ya udah tegasi sekalian, ya nggak masalah. Itu juga lebih bagus. Toh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya kita sebagai warga Nahdien, masih mempercayai bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu masih sangat banyak sekali yang ada di Indonesia. Adapun kalau mengaku-ngaku di pengajian umum, ini kan menimbulkan kepercayaan kepada ajaran rasisme. Inilah yang harus dihindari. Karena Indonesia ini berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah dalam berbangsa dan bernegara. Kalau di hadapan Allah, ya tergantung yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian semoga ditanggapi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Ki Dawam Al-Mu'alim. Ini tentu hal yang kita bisa bicarakan dalam banyak berbagai hal, ya. Kalau saya sih soal pengakuan, mengaku sebagai cucu Nabi atau bukan itu, saya tertarik kepada ungkapan dari Profesor Quraish Shihab, ya, dimana Profesor Quraish Shihab tidak perlu Anda mengaku-ngaku, tetapi buktikan melalui ilmu dan akhlak Anda. Nah, dalam hal ini saya ingin disclaimer dulu bahwa saya tidak ingin masuk ke ruang di mana teman-teman mau meyakini atau tidak terhadap nasab tertentu, katakan nasab klan Ba'alwi. Ini ketersambungannya kepada Rasulullah, silahkan teman-teman mau meyakini atau tidak. Tetapi kita tidak boleh memaksa orang untuk percaya atau memaksa orang untuk tidak percaya. Yang harus kita kedepankan adalah tentang bagaimana kajian yang harus kita tekan, ya.
Misalnya gini, ada orang mau mengkaji nasab tertentu, nasab Wali Songo kek, nasab Habaib kek, kita dukung kajian itu terlepas dari apa hasilnya. Ya. Dan bagaimana kita, teman-teman semua, tentang bagaimana keyakinan, tentang bagaimana kita berpendapat, dari mana kita berpendapat dan semacamnya, itu kembalikan kepada masing-masing pribadi kita. Yang tidak boleh kita saling menghujat antara satu dengan yang lain. Ya. Atau bahkan ketika kesimpulan itu berbeda, kita kan bisa hidup berdampingan, bermesraan di tengah perbedaan-perbedaan itu. Dan kita mesti bersepakat bahwa tindakan-tindakan yang ini bisa membuat membuat kekacauan di tengah publik ya. Kita harus komentari itu, harus berikan kritik itu, harus kaji itu gitu loh. Tanpa juga harus mengatakan sesuatu yang tidak baik, dan tentu disikapi dengan cara yang baik. Ya. Yang tidak boleh kemudian berpotensi kita berpecah sebagai saudara. Kita harus memiliki kesadaran tinggi juga bahwa kita semua ini sebagai warga Indonesia semuanya saudara. Saudara sebagai satu negara, saudara sebagai satu bangsa, ya. Kemudian kita saudara, apalagi kalau kita kaitkan konteks keagamaan, konteks kemanusiaan, wah banyak sekali hal-hal yang ini lebih kuat bahwa kita ini bersaudara, ya, ketimbang hanya perbedaan yang hanya mungkin berapa jumlahnya, ketimbang banyak bersamanya di antara kita, ya, gitu loh. Sama-sama Islam ini yang saya pikir antara saya dengan Anda dan teman-teman ini mobil khusus kepada teman-teman sahabat-sahabat muslim semuanya, teman-teman muslim, kita ini semua saudara gitu loh. Tidak perlu kemudian kita terlalu menganggap persoalan ini masuk ke dalam ruang di mana di dalam ruang itu kita meletakkan sesuatu di mana sesuatu itu akhirnya membuat kita merasa ada gap di sana, merasa ada crack, sehingga hubungan ya jadi itulah, itu yang tidak baik ya. Jadi soal Anda mau mengakui nasab tertentu, nasab Wali Songo keturunan Nabi atau tidak misalnya, atau nasab Alwi keturunan, atau nasab Habaib keturunan Nabi atau tidak, ya itu keyakinan Anda yang tidak boleh kemudian dipaksa-paksa ya oleh seseorang, atau Anda memaksa seseorang gitu. Tapi kalau ada kajian, kita harus dukung kajian itu, karena agama Islam itu agama ilmu, ya. Kita harus kemudian bisa menerima argumen-argumen itu, menerima dalam tanda petik. Kalaupun Anda pada akhirnya tidak terima dalam tanda petik, artinya Anda ingin merod, ingin membantah, itu baik secara keilmuan juga, gitu, ya. Jadi saya pikir ruangnya sudah sangat jelas ya untuk bagaimana kemudian kita ini bersikap. Tidak boleh kemudian saling bermusuh-musuhan, tidak boleh kemudian untuk saling gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, baik itu di dalam kolom komentar, apatah lagi seperti kemarin ada spanduk yang dicopot ya, yang disobek lah spanduknya Kiai Imad, itu kan ada di daerah mana itu. Mungkin akan saya tampilkan sedikit di sini atau tidak lah, karena ini sudah kabar itu sudah masyhur ya. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Salam salam cinta damai untuk semua masyarakat Indonesia, teman-teman saya semua, teman-teman kita semua bersaudara ya. Salam cinta damai, salam hormat untuk semua juga, untuk NKRI tercinta, untuk NKRI harga mati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.